Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ketemu di Agung 37 Samawa yang selalu inspiratif, memotivasi, tasawuf, sufi, dan sedikit guyonan. Alhamdulillah ketemu lagi ya. Alhamdulillah, semoga dulur teman baik Agung selalu sehat dan selalu bahagia dimanapun berada dan apapun kondisinya. Alhamdulillah channel Agung sudah 470 video yang sudah Agung upload, dan semuanya alhamdulillah sudah mulai banyak yang bertanya-tanya, sudah banyak respon. Kemarin alhamdulillah dari teman baik Agung di daerah Pandoan juga menanyakan, karena beliau juga tertarik dengan ilmu matematika dan ilmu dari Keraton Sumenep. Itu sudah Agung upload ya, jadi bisa dilihat di channel itu. Ini alhamdulillah kita sekarang ini kondisinya kita untuk tentang pertanyaan teman baik Agung yang di daerah Pandaan. Pertanyaannya simple, tapi banyak sekali yang merasakan itu dan banyak sekali yang terjebak atau tidak nyaman lah. Jadi pertanyaan gini, Mas Agung, gimana caranya untuk menyikapi diri kita ini yang selalu disakiti? Ya, disakiti itu sesuatu yang keren dan seru, kita sesuatu yang disakiti. Nah, artinya kan gini, itu kan sebetulnya kalau kita boleh jujur, yang menyakiti kita itu kan banyak ininya ya, banyak penafsiran atau banyak keinginan. Kalau lebih simpel gini, sebuah pohon yang ada dua buah pohon, yang satu pohon mangga lebat, buahnya banyak sekali, yang kedua buah mangganya itu tidak terlalu lebat, sama-sama di satu rumah. Sama-sama satu rumah ada dua pohon mangga, yang satu buahnya sangat banyak, yang satu buahnya sangat jarang. Kita kecil, waktu Agung kecil dulu sering nyolong mangga tetangga. Gimana dulur, rekan, pernah nyolong itu apa? Mencuri atau melempar pohon mangga dulu waktu di desa? Tentunya pernah. Itu serunya. Nah, yang ketika dewasa ini kan kita sudah paham bahwa ternyata ketika pohon mangga dua tadi, ya kira-kira yang dilempari yang mana? Yang pohonnya banyak atau pohonnya sedikit? Monggo, kira-kira yang mana dulur, rekan, teman baik Agung 37 Samawa? Pohon mana yang dilempari, yang mangganya berbuah lebat, atau mangganya yang berbuahnya sedikit? Pasti kita akan melempar buah mangga yang lebat buahnya, atau buahnya bahasa Jawanya ngerombol, atau buahnya sekali. Ya, pasti itu. Kenapa? Karena kalau dilempar yang buahnya banyak, hasilnya pasti kena dan bisa jatuh, sehingga kita curi, kan gitu. Tapi jangan diulang atau jangan ditiru dulur, mohon maaf. Pengalaman kecil, tapi nyolongnya kan bukan nyolong untuk ini ya, nyolong seru-seruan, kenakalan kecil, tapi jangan diulang dulur, mohon maaf. Jadi gitu, sama dengan kita. Sebetulnya kita disakiti ini tendensinya apa? Karena kita berprestasi, karena kita berkarya, karena kita menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Jadi kesannya disakiti. Ketika pohon mangga tadi buahnya lebat, terus dilempar, sakit nggak pohon mangganya? Sakit. Sama dengan kita. Kalau kita punya karya yang bagus, punya prestasi yang cukup lumayan, pasti ada orang yang nggak seneng, orang yang nggak suka. Akhirnya gimana? Ya kita merasa dilempari atau disakiti. Padahal sejujurnya apa? Sejujurnya adalah ada pesan tersirat bahwa kita ini berprestasi sementara dia tidak. Sebetulnya pengakuan dari teman kita tadi itu tidak gentle, dengan cara dia menyakiti kita atau meremehkan kita. Semacam kita gambar itu, orang berkarya itu di mana-mana yang didirikan itu patung itu orang yang berkarya. Tapi dicaci maki enggak? Dicaci maki, dihina. Semua, bahkan nabi-nabi pun ceritanya tidak ada nabi-nabi yang dipuja-puja. Semuanya dihina, semuanya dicaci. Tapi dalam proses perjalanan waktu,
nantilah yang akan bicara itu. Makanya kalau dulur, teman baik, rekan Agung 37 Samawa, misalkan itu ada yang mencaci atau yang menyakiti, itu anggap saja Anda ini adalah sedang berprestasi, sedang berkarya, dan itu hal yang wajar. Seorang pemain pasti akan ditepui dengan cara baik, ditepui dengan cara yang tidak baik, dan itu wajar karena kita pemain, karena kita di lapangan. Resiko dari seorang pemain di lapangan adalah seperti itu. Yang penting satu, berkarya dan terus berkarya. Abaikan itu. Kalau pengalaman aku gini, simpel sebetulnya. Jadi ketika Agung melakukan sesuatu, ya toh, berkarya, itu dicela oleh salah seseorang, teman baik Agung juga sih. Sebetulnya dia nggak mencela, mungkin karena Agung terlalu baper aja. Agung terlalu baper, akhirnya hatinya mendongkol, hati Agung mendodok, dan ini, saya ini akhirnya apa yang terjadi? Agung punya ilmunya gimana? Istighfar, setengah jam itu istighfar. Setengah jam istighfar, astagfirullah, hampir setengah jam. Tapi sebelum istighfar, Agung melakukan sholat syukur wudu, sholat tobat, dan sholat hajat. Hajatnya apa? Hajatnya adalah menghilangkan rasa sesak atau mendongkol bahasa Jawanya, atau rasa tidak nyaman di dalam dada yang Agung merasa dikerjai. Padahal Agung sudah melakukan yang terbaik, melakukan sesuai dengan kapasitas Agung. Itu. Akhirnya benar. Setelah Agung melakukan sholat tahajat tadi, hajatnya adalah menghilangkan rasa sesak, rasa di dada yang tidak enak karena Allah Ta'ala, karena biar Allah sendiri yang menghilangkan. Akhirnya benar, setelah setengah jam istighfar, kan pertama kali masih mendodok, dada ini seakan sakit, dada ini seakan tidak terima, itu tidak terima. Nah, prosesnya gitu, setengah jam, akhirnya Agung dapat ilmunya gimana? Simpel, ilmu gini, bahwa semua yang kita kerjakan bukan untuk Agung, semua yang Agung lakukan bukan untuk Agung, semua yang Agung karyakan bukan untuk Agung. Gitu. Untuk siapa? Untuk kebesaran namanya, untuk kebesaran Tuhan. Ini karya, ini ibadah dalam wujud nyata, ibadah dalam wujud karya. Itu akhirnya ketemunya di situ. Jadi kan rumusnya kan gini, niat yang baik di tengah jalan jelek, hasilnya apa? Baik. Niat yang jelek di tengah jalan baik, hasilnya gimana? Jelek. Ya sudah, perbaiki niat. Niat kita ngapain? Niat kita berkarya tadi untuk kebesaran Tuhan, untuk memperbesar namanya. Akhirnya selesai. Begitu Agung ketemu yang menyakiti Agung, ya sudah selesai, tidak ada masalah. Itu bukan urusan Agung, itu urusannya dia sama Tuhan sendiri. Itu. Karena kan sebetulnya tidak boleh jujur. Teman-teman Anda, teman-teman rekan baik Agung 37 yang menyakiti itu sebetulnya utusan Tuhan juga. Karena kan jelas, semua itu ada urutannya. Urutan namanya urutan kejadian. Dan hasil akhirnya siapa? Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menggerakkan. Dia itu diperagakan oleh Tuhan. Dia itu dipakai Tuhan untuk kita belajar proses ini. Itu. Kalau lebih gampang gini, ketika dulur teman baik Agung 37 Samawa digigit anjing, apakah kita ikut menggigit anjing? Nah, ya kan tidak apa-apa. Kan serunya di situ. Kalau kita punya ilmunya, kalau kita pemahamannya secara luas, enaknya gitu, santai. Karena apa? Kita bekerja bukan untuk diri kita, bukan untuk Agung pribadi. Kalau dicemooh, hal ya wajar karena kita bukan siapa-siapa. Makanya kekuatan la ilaha illallah itu luar biasa di sana. Tiada daya kecuali kekuatan Allah. Tiada yang memberi pertolongan kecuali pertolongan Allah. Sudah, kita lempar aja. Jadi selang kita tipar besar. Semua karena Allah, semua karena Allah. Itu. Kalau kita sudah bisa ambil hikmah dari semua itu, ketika kita disakiti, ketika kita diremehkan, ketika kita atau disepelekan, yaitu karena Allah yang menuntun orang itu untuk menyepelekan kita. Ya, jadi kembali kepada Allah. Oh iya, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, saya dipertontonkan dengan orang ini, sehingga saya tidak akan berbuat seperti orang ini. Itu. Kalau kita sudah perbaikan niatnya sudah bagus, di awal kita niatnya apa? Berkarya. Kita niatnya bekerja untuk keluarga, untuk anak dan istri.
di tengah jalan kita diremehkan orang, kita disepelekan orang, tidak ada masalah. Karena bukan untuk orang, dengan orang itu kita bekerja. Kita loh tidak perlu butuh penghargaan dari orang itu. Kita loh perlunya siapa? Untuk kebesaran Tuhan, untuk kebesaran namanya. Kalau sudah itu kan urusannya dengan siapa? Kan bukan dengan kita. Urusannya dengan siapa? Dengan Tuhan sendiri. Kita lepaskan aja. Ya Tuhan, saya tidak mampu. Saya sudah berusaha dengan bekerja keras. Saya sudah berusaha dengan baik. Tapi saya masih dicela dengan orang ini. Monggo Tuhan, panjenengan saja yang memberi, terserah panjenengan apa yang harus terjadi. Saya tidak mampu untuk hal ini Tuhan. Saya berkarya hanya untuk panjenengan Tuhan. Saya berkarya untuk kebesaran namamu Tuhan. Selesai. Nah itu memang perlu waktu ya dulur, teman baik. Tidak gampang. Agung pun juga butuh waktu mungkin sekitar 1 minggu itu. Tapi akhirnya ketemu ilmunya di situ. Kenapa kok kita sakit? Karena kita merasa bisa, kita menerima. Padahal pada kita sedikit. Kapasitas kita untuk menerima itu sangat-sangat kecil. Makanya hati itu harus diluaskan. Hati lunak, damai, dan tenang itu seperti lautan. Jadi semua air itu menuju kemana? Muaranya ke laut. Air kotor, air got, air sampah, air sumur, air cuci piring, air cuci baju, semuanya ke laut. Nah dari laut lah kita bisa ambil ilmunya. Hati kita harus seluas laut, hati kita harus seluas samudra. Sehingga kalau hati kita seluas samudra, ketika seluas laut, berapapun cobaan, berapapun hinaan, berapapun kita disepelekan orang, kita akan tertawa dan tersenyum. Karena tidak berhubungan dengan kita. Langsung salurkan kepada yang maha kuasa. Salurkan kepada ya Allah, Allah saya nggak mampu, Tuhan saya nggak mampu. Saya punya begini. Panjenengan saja yang maju. Kan begitu. Enak atau dulur, clear toh kalau sudah begitu. Hati menjadi lega dan tenang. Sehingga apa? Kita bisa berkarya lagi. Kita bisa bekerja lagi dengan maksimal. Karena apa? Urusannya bukan dengan kita. Orang yang tersinggung, orang yang merasa ini kan merasa dirinya tersinggung. Berarti dia masih dimensi 3, dimensi ruang dan waktu di dalam kotak itu. Tapi kalau kita sudah keluar kotak dan langsung ada salurannya, ada talinya bahwa kita ini karena ketuhanan, karena keilahian, selesai. Artinya selesai apa? Kita tidak akan terkecoh, atau kita tidak akan terpojok, atau kita tidak akan menderita dengan ejekan, cemoohan, bahkan disepelekan tadi. Karena bukan kita kok, ini bukan saya, ini bukan Agung, ini karena Tuhan. Semuanya jelas, dari Tuhan, oleh Tuhan, kembali kepada Tuhan. Dari Allah, oleh Allah, kembali kepada Allah. Nah itu seru dulur. Kalau kita sudah menguasai ilmu itu, mbok kita dipisui orang, mbok kita disepelekan orang, mbok kita dikhianati orang, mbok kita apa istilahnya, semuanya tidak ada masalah. Karena apa? Bukan kita, ini bukan saya, ini semuanya karena Tuhan. Tuhan mengutus si A, mengutus si B untuk mencoba kita. Nah kalau kita kembalikan kepada Tuhan lagi, selesai. Kita tidak akan capek, tidak akan sedih, tidak akan gelisah, dan tidak akan trauma itu. Karena semuanya adalah karena faktor ketuhanan, faktor keilahian. Lepaskan dan lepaskan kepada yang berhak menerima. Ya laut tadi punya siapa? Punya Tuhan, punya Allah. Nah itulah kan jelas di hadits qudsi itu, bumi dan langitku tidak akan memuat zatku kecuali hati hambaku yang tenang, lunak, dan damai. Nah kalau kita bisa seperti itu, selesai. Kita tidak ada masalah. Kita yang penting bekerja dan bekerja, berkarya dan berkarya. Kalau kita dicemooh, kalau kita diremehkan orang, kalau kita disakiti orang, ya sudah, dilepaskan aja. Tuhan, ini bukan saya Tuhan. Itu. Jadi evaluasi diri itu enak. Kita tidak akan pernah sakit hati, kita tidak akan pernah mangkel, kita tidak pernah akan kecewa dengan orang lain. Karena apa? Prosesnya adalah proses ke dalam diri sendiri. Proses ke dalam diri kita untuk memperbaiki, dan nawa itu kita karena untuk kebesaran Tuhan, untuk namanya. Nah kalau sudah untuk namanya, terus kita diremehkan, kan bukan kita yang bekerja nanti. Biar yang punya nama, yang bekerja untuk menyelesaikan, kita enjoy aja. Nggih, itu dulur nggih. Jadi jelas ya bahwa semua urutan kejadiannya
karena dari Allah, oleh Allah, dan untuk kembali kepada Allah. Iya, itu. Jadi kita tidak akan tersakiti, kita tidak akan merasa didolimi, tidak akan merasa benci, tidak akan merasa sakit hati. Ya, kalau sakit hati itu kan hanya di lagu. Sakitnya tuh di sini, kan itu aja. Di dunia nyata, ya kita tidak boleh. Itu. Clear ya, jelas ya dulur ya. Jadi seperti pohon mangga yang lebat pasti dilempari, dan itu hal yang sangat wajar, yang ilmiah. Kalau kita berkarya, kalau kita terus bekerja, itu hal yang sangat wajar. Kalau kita diremehkan orang, kalau kita tidak dihargai, itu diwajar. Dan kita tidak butuh penghargaan dari manusia. Kita tidak butuh ejekan atau cemoohan dari orang lain. Ya, kita tidak butuh. Butuh kita adalah ridho dari Tuhan, ridho dari Allah. Gitu. Ya gitu dulur ya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi mereka yang tersakiti, bagi mereka yang merasa tersakiti, bagi mereka yang merasa tersolimi, bagi mereka yang merasa dikecewakan. Tonton video ini, dan kalau baik bisa di-share ke teman yang lain agar teman yang lain bisa ikut mempunyai ilmu tentang cara mudah menyelesaikan masalah yang merasa disakiti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Salam sejahtera. Selamat siang. Udara yang segar di siang hari di Desa Trunuh. Segar sekali anginnya. Matur suwun. Salam sejahtera.